Jian udah capek gue Jian. Jalan Taman Tekno. Taman Tekno, tapi jauh banget jalannya. Masa kita nyasar lagi be kayak kemarin ke gunung. Kayaknya nih ngarahin. Nyasar mulu. Kagak bener. Itu kan daerah lu Jian, masa kagak ngerti daerah Kayak salah kayak ini. Tapi kita buka dulu deh be. Nanti deh yang buka, Ya, kan biasanya buka kan suka unboxing. Nah, jadi nanti unboxing deh. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik lagi wabarakatuh. sama gua Misteri on the Road dan Babe Ekspedisi Lorong Waktu. Lorong waktu. Kali ini kita nyasar lagi. Kemarin kita nyasar di gunung, hujan-hujanan, ketemu rumah kosong ya Be ya? Rumah kosong. Iya. Ternyata ada penghuninya. Ada penghuninya. Sini kok. Kali ini kita nyasar lagi nih karena ternyata pengen ke Taman Tekno, tapi nggak tahu nih gangnya kagak ada ujungnya. Iya. Udah jalan udah capek banget, lu mah ngerjain gua Jian kayaknya lu sengaja nih. Ngawak-ngawak begini. Biar- Pegel kan ada? Pegel. Biar sehat orang tua. Jalan. Iya. Bukan udah banyak banget nih. Aku sengaja tutupin topi makanya malam ini. Tapi ya, Kali-kali ngajak pergi yang ada mataharinya apa? yang ada mataharinya. Diskon dong. Ya iya. Maksudnya terang, Oh. nggak gelap. Kan kita wisata malam Taman Tekno. Oh iya. Ya, Taman Tekno, cuma Taman Teknonya nggak ketemu. Akhirnya kita kesini, cuma Jian. Kayaknya kita lihat di depan kayak ada gapura nih. Oh, iya. Ada orang-orang pakai alim-alim begitu ya. Udah. Kita nanya aja yuk. Tapi ntar dulu, Be. Sebelum kita nanya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Yuk, lanjut. Cut aja, Pak. Ini Be, gapura nih, Be. Kayaknya ada orang di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak, alhamdulillah sehat. Sehat. Bang, ya, ya. Mau nanya, Ya, sehat. Alhamdulillah Oh, iya, sehat. gue sama Bang siapa nih? Saya Bang Boy. Bang Boy. Iya, Pak. Terus ini Ubun. Ubun. Nah, ini saya diajak jalan sebenarnya ini. Iya, Pak. Teman saya Jian. Mau ke Taman Tekno, tapi ternyata nyasar. Oh iya, Pak. Nah, aneh lihat ente pakaian nih udah mantep banget nih. Iya, Pak. Dari mana? Nah, Saya alhamdulillah sama teman Ubun dan teman lagi saya habis ziarah, Pak, ke makam Raden Papak, Pak. Raden Papak. Raden Papak. Makom Raden Makam Papak. Raden Papak, Pak. Kayaknya ini juga nih Jian. Seru juga ya. Bukan Taman Tekno nih. Iya, ini Taman Tekno, cuman ini di belakangnya, Pak. Oh, di belakangnya. Di belakangnya. Salah. Iya. Jian, lu mainnya pantat sih Jian. Jadi akhirnya kita dapat belakangnya bukan dapat Iya. depannya. Iya. Udah giran taman, ujung-ujungnya makam. Ya. Berarti sama-sama taman ya? Iya. Taman Lagu makan. lama. Taman Makam. Iya. Jadi nggak salah juga kita masuk ke taman juga. Lagu lama udah. Jadi Bapak mau Ya udah sampai sini mau nggak Ya. mau udah tanggung ya kita ini. Nah kira-kira tadi masuk berapa orang nih ziarah ke sini? saya tadi bertiga, Pak. Yang satu masih di dalam, Pak. Masih di dalam ya? Iya. Tuh. Tahu sejarah di sini nggak? Waduh, kalau sejarahnya saya masih belum paham ya, Pak. Nanti Oh, begitu. nanti saya ke menghadap ke Pak Ustadznya aja. Oh udah Pak Ustadz langsung Ada. Beliaunya ada. Insya Allah ada, Pak. Beliaunya ada di dalam. Di mana? Pak kita antar ke dalam. Kita terusin nih. Lanjut aja. Lanjut aja. Iya. Ente kalau gitu ya balik dah. Oh iya, udah. Kasihan, Lanjut. ya udah malam. Oh iya. Cari istri. Oh iya. Nah terus kita ke sono siapa nganterin Oh, kalau iya, dia bener balik? ya. Nah iya, ikut kita dulu nganterin ya. Ini lebih alim kayaknya, Be. Kayaknya lebih alim nih Pak Haji ya? Bukan. Itu siapa? Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz. Wah, stop. Subhanallah. Pak Ustadz. Yaudah. Ayo Ayo, silakan. Pak, ayo, Bang Boy, makasih ya. Iya, Pak. Udah Ayo, Pak. nganterin nih. Mari, Pak. Kita bantu, Pak. Jadi hari ini gue salah tempat lagi. Kemarin di gunung, sekarang taman juga salah juga. Ya, ikuti. Ini gua Oh, sini dapur ini kayak jamu Jawa. kayak keraton ya? Iya, kayak keraton Jawa ya, Bu. Berarti kita masuk ke Kaputren. Itu apa, Bu? Ya, Kaputren itu tempat
keluarga keraton. Oh, maaf. Namanya Kaputren. Orang zaman sekarang nggak tahu Kaputren. Lanjut yuk. Ada aman. Ini tempat apa bang? Tempat makom Pak. Oh ini yang disebut makomnya. Makom Pangeran Raden. Raden Papak. Raden Papa. Ya. Itu boleh nggak masuk ke sini? Nah, katanya mau ketemu Pak Ustadz. Pak Ustadz kemana? Kita ketemu Pak dulu Pak. Oke, ayo Jen ya. Ayo Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelum ketemu Pak Ustadz, lihat bangunannya. Unik ya. Kayak zaman dulu. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz. Dengan Pak Ustadz siapa? Abdul Rauf. Saya Taufik. Boleh di-shoot. Makan dari mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bicara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Abdul Qadir. Abdul Qadir siapa? Abdul Qadir. Kamu penghuni di sini? Ya. Boleh nggak saya cuma minta izin? Kamu masuknya nanti aja, jangan sekarang, karena saya mau diskusi dulu dengan Pak Ustadz, ya. Untuk Abdul Qadir, saya keluar dulu. Tarik nafas dulu. Minum. Ada di sana. Oke, lagi sama Aneh di Misteri dulu dan Babe di Ekspedisi Lorong Waktu. Alhamdulillah nih udah ada Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz ini, Pak Ustadz apa namanya? Abdul Rauf. Abdul Rauf. Jadi Pak Ustadz ini yang ngejaga betul makom ya, makom Raden Papak. Lanjut deh. Ini ngobrol. Ya alhamdulillah kita sampai sini. Ini awalnya Pak Ustadz mohon maaf nih kalau pakaian kita di sini Ya. kurang sopan gitu Pak Ustadz, mohon maaf di sini juga berikut sama kawan-kawan nih karena ini soleh-soleh banget nih, alim-alim banget nih. Sementara kita reman begini, jadi mohon maaf ya semuanya nih untuk yang ada di sini, terutama Pak Ustadz ya sebagai apa yang dituakan di sini, alhamdulillah. Nah ini sebenarnya tadi kita mau ke Taman Tekno, Pak Ustadz. Ya, Terus jalan. kemudian nyasar, dari mana nih nyasar, ketemulah dengan Bang Boy, dengan Pak Haji Ubun. Sampai ke sini, nah kebetulan di sini katanya ada makom. Itu saya tanya, nah beliau menjawab, waduh kayaknya kurang tepat kalau saya yang jawab karena ada yang lebih berhak kali menjawab, yaitu Pak Ustadz. Dan alhamdulillah
kita diantar sampai ke sini nih sama Bang Boy sama Bang Ubun, Pak Haji Ubun ya sebenarnya. Pak Haji Ubun. Nah sebenarnya udah tanggung kita sampai sini, ya kita sekalian lah ziarah di sini. Artinya kita pengen tahu tentang keberadaan terus yang ada di makom ini. Nah mungkin Pak Ustadz Rauf ini bisa lebih jelasin ini sebenarnya, maaf ya, bangunan ini, terus kebun ini, terus adanya makom ini, orang berziarah itu bagaimana ceritanya Pak Ustadz? Tentang makom inilah. Awal-awalnya makom ini ya, sampai ada makom ini. ini namanya makom Raden Papak atau Syekh Wangsa Muhammad. Raden Papak atau Syekh Wangsa Nama Muhammad. aslinya Syekh Wangsa Muhammad bin Muhammad Zuhari. Beliau adalah seorang ulama besar atau kiai besar di daerah Limbangan Garut. Nah ini maksudnya termasuk petilasan. Penjelasan. Mungkin beliau kan punya bersiar menyebarkan agama Islam Iya. dari sana sampai ke Banten. Di sini datang yang sini, di sini belum masih pegunungan ya. Iya. Pada kampung gitu ya. Sehingga nyampe di sini sedang tirakat di sini. Terus kalau dekat namanya itu nggak paham gitu nanti. Jadi artinya tahun berapa sampai di sini nggak ada yang jelas ya. Paham. Di sini kan belum ada kampung. Iya. Tahun-tahunnya udah di sini ada maksudnya ada penjelasannya sampai sekarang gitu ya. Terus beliau bisa wasiatnya Raden Bapak di sini ya, banyak penjara di sini kita sampai sekarang itu. Beliau adalah yang ulama, pejuang juga dia. Ya, artinya orang yang mensyiarkan agama Islam ya, sampai dengan di wilayah ini alhamdulillah Islam berkembang lebih baik. Nah, mohon maaf deh saya potong dulu Pak Ustadz. Kira-kira yang datang ke sini orang dari mana aja Pak Ustadz? Dari mana-mana banyak. Banyak dari daerah-daerah luar. Dari Jawa, dari Jawa juga ada. Di sini pada Riado, Iya. orang-orang perjalanan gitu loh. Sedang dalam masalah ilmu di sini. Ditugasin sama gurunya, sehingga di sini, nyampe di sini gitu. Ada yang 7 hari, 2 hari, ada yang 3 bulan, dan ada yang setahun. Gimana perintah gurunya. Iya. Sampai di sini, sehingga dari sini pulang dan lagi yang baru. Tentang dia dari sini. Nah ini mohon maaf lagi, kalau sepengetahuan Pak Ustadz sendiri, Raden Papak ini itu dari mana asalnya? Asal-asalnya dari Garut. Dari Garut. Ya, mesti keturunan dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi keturunan. Di Limbangan. Limbangan, Garut. Beliau putra Syekh Muhammad Zuhari. Putra Syekh Muhammad Zuhari. Keturunan dari Prabu Siliwangi kedua dan Prabu Wilayah. Silsilah 5. Beliau putra yang ketujuh. Putra ketujuh. Dari Syekh Muhammad Zuhari. Ibunya di Mas Injani. Ibunya Mas Rinjani. Yang namanya beliau nama istri maksudnya Raden Papak. Raden Papak itu nama disesuaikan dengan keilmuannya. Keilmuannya. Maksudnya apa tuh? Papak itu apa tuh? Papak itu kalau istilah senama itu sudah penuh, sudah rata. Penuh. Oh, papak gitu ya, rata Ya, gitu. sudah papak kemana-mana gitu. Istilahnya kalau bahasa Sunda itu ada sebagai versi istilah tangannya papak. Iya, Ada iya. yang bilang begitu juga. Ada yang ini yang keilmuannya. Para olia kan istilah panggilannya biasa dengan keilmuannya yang masuk. Nama aslinya itu jarang yang tahu saya. Iya, betul. Nah, biasanya mohon maaf Pak Ustadz, itu orang yang datang ke sini itu ada hajat apa nih biasanya? Tergantung orang-orangnya. Atau masalah ilmu, masalah hal duniawi, Iya. istilah bisnis, perdagangan, atau kepangkatan. Nah, di sini kita keberkahannya, Rasulullah Corona di sini, bukan memohonnya ke makamnya, Ke makamnya. keberkahannya Rasulullah Corona di sini, ya semuanya dimudahkan, dilancarkan. Untuk pada jarak-jarak sini.
banyak yang berhasil. Artinya mencari keilmuan ataupun bisnis apa segala macam gitu. Banyak Ada yang juga berhasil. yang berhasil, ada juga yang nggak berhasil. Nggak ada. Artinya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pak Ustadz mau maaf nanya, ini kan petilasan atau makom ya. Pak Ustadz tahu nggak Pak, kok jadi ada petilasan atau makom gitu sampai yang nemuin Warga sini ya. warga sini ya? Ya, warga sini bilangnya di sini ada keramat, Ada keramat. makom namanya ada. Dan yang papa. Cuman warga sini nggak bisa lagi semua kapan beliau kesini, Iya. riwayat bagaimana, paham. Karena cerita turun menurun gitu ya, Ya. dari leluhur-leluhur yang tinggal di sini. Ya. Mungkin saya mau tanya sendiri ini dari Pak Ustadz sendiri nih. Iya. Nah, Pak Ustadz itu asli orang sini atau memang Pak Ustadz ini pendatang nih? Saya pendatang. Oh, pendatang di sini. Ini dari Garut. Aslinya Garut, berarti memang berkaitan sama makom yang ada di sini. Ini secara tidak sengaja istilahnya itu mungkin udah Allah ya. Iya, iya. Gerakan Allah. Sebelumnya ada cita-cita nggak ada niat gitu ya. Nggak tahu awalnya itu. Itu seri aduh di Tajuk, dari Tajuk saya nggak bisa usul karena rame. Selalu batal itu Amron, bahasa selebatan dengan saya cari tempat yang sepi. Iya, iya, iya. Ya, ini di sini. Sampai ke sini. Saya masih ingat itu bulan dulu, tengah jam 12 malam. Sampai ke tempat ini. Nah, ini ke sini. Bulan Maret jam 12 malam. Iya. Terus dari situ saya kan mau pulang dari sana gitu ya. Di sini terus saya diaruh di sini kan saya banyak punya tugas puasa. Iya. Puasa masih sepi, belum ada orang. Siapa pun kesini takut. Saking sepinya kan gunung kan. Gunung gitu ya. Ada tinggi, ada dataran tinggi itu di sini, dan di masa itu belum ada bangunan-bangunan kayak yang sekarang ini ya. Belum ada. Benar-benar masih jarang-jarang orang. Ya siang juga kesini. Takut gitu ya. Ini mohon maaf lagi Pak Ustadz, selama Pak Ustadz di sini ada nggak Pak Ustadz tuh mengalami hal-hal ya supranatural lah, atau pada saat spiritual dilakukan, artinya pada saat melakukan seumpama apa namanya tafakur dan lain banyak, itu ada nggak pengalaman-pengalaman yang di luar logika nih, misalnya ketemu goib atau ketemu maaf ada alamat-alamat seperti mimpi gitu, ada atau orang bilang apa wangsit ya, atau wangsit atau apa gitu, barangkali ada pengalaman itu. Kalau keadaan-keadaan di sini memang banyak. Sendiri dan berkumpul. Kalau dulu sebelum masuk di sini sebentar selalu ada. Seperti contoh saya lagi di dalam kamar di sendirian. Di Omron, saya istirahat. Tiba-tiba itu kan di depan itu banyak orang, banyak yang ngobrol, banyak yang bercanda. Sambil jalan, kedengarannya gitu. Kedengeran ada itu. Ya, saya bilang itu jadi melihat ini lewat dari pintu kan sudah dulu itu ada kayak pagar gitu ya. Pagar, ya. Saya lihat nggak ada orang. Padahal kedengeran rame ya. Kedengeran ramai, tadi ngobrol di sana gitu ya. Terus ada suara yang lagi mandi, nimba kan dulu nimba ya. Iya, iya, iya. Mandi itu kan airnya itu kan kedengeran ya. Iya, nah. Dulu air masuk kedengeran jalan. Saya temuin ini nggak ada juga. Ada juga. Jadi banyak pengalaman-pengalaman misterinya ya, Iya. hal-hal goib di sini gitu. Iya, lagi ngumpul sama temen gitu ya. Maghrib menjelang maghrib. Itu dari yang salam ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, dari samping, dari kebun, orangnya nggak ada. Oh, begitu. Nah, cuma Iya, kedengaran salam, Iya. tapi di tengah orangnya nggak ada. Nah, tujuan gimana tujuan kalau begitu? Begitu banyak kejadian begitu. Terus ada juga tamu rame jarah seorang orang kan udah rapi jarah. Nah, dia sendirian Ustaz. Sedalam dia melihat ini pusaka banyak. Tembok-tembok. Nyangkanya kan punya orang sini. Iya, iya, Saya iya. pegang-pegang, dilihat-lihat, terus dia jarah, udah beres jarah, terus keluar lagi.
keluar gitu. Terus nanyain ke saya, itu pusaka yang dalam punya siapa? Saya bilang ada pusaka di dalam. Itu banyak di dalam pusaka. Nggak ada saya di sini ada yang pusaka. Enggak nempel di tembok ini itu pusaka banyak. Pusaka yang sebentang bolong. Nah, coba lihat lagi dalam. Saya di dalam memang Nggak ada. Tapi awalnya itu udah disentuh sama dia ya. di sini tuh dipegang-pegang istilahnya itu diambil gitu ya, ditaruh lagi atau punya orang. Iya, 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 iya. Tadi ceritanya kenyataannya gitu ya, pas ke dalam lagi makanya itu goibnya ya. Iya, iya. Nah itu mungkin Islam lagi nah bahwa di sini pusaka. Banyak pusaka, banyak ini ya. Nah, mohon maaf nih Pak Ustadz, ini kan kadang-kadang ya ada orang datang ziarah itu, maaf nih, suka menyimpang niat. Ya. Ada nggak di sini? Terus kalau seandainya ada orang datang, dia menyimpang daripada niatnya, tidak menjurus kepada kebaikan gitu, misalnya minta sesuatu lah. Ada nggak yang pernah kejadian dia tuh terus apa pingsan, apa dilempar atau gimana itu, pernah nggak? Ada kejadian-kejadian? Ada ya? Enggak, sih orang yang bilang bicara mungkin niatnya nggak baik. Bilang bicara itu dia nggak sadar pingsan. Pingsan. Pas kejadian itu jam 2 malam saya lagi nongkrong di sini nih. Soalnya tiba-tiba temannya itu musuh saya. Oleh temannya itu tiba-tiba menjeblak itu pingsan. Iya, iya, iya. Saya ini saya itu merasa ketakutan gitu. Itu Iya, iya, iya. istilahnya itu ya nyanyi gerakan nyimpang itu. Agak menyimpang itu ya. Pernah kejadian gitu. Kalau yang dilempar, sampai dilempar misalnya sampai kayak kan suka ada orang muntah gitu. Kalau menyimpang Nggak ada ya. Kalau yang muntah-muntah juga ada. Ada. Bisa juga teman tuh ingat saya waktu pertama kali ada di sini, dia merasa sombong atau gimana, dia bakal menyangkut di tubuh. Juga ada gubuk kecil juga. Tiba-tiba itu ya kalau nggak salah itu menjelang maghrib, asar menjelang maghrib, saya lagi dari itu loncat lah dari suara harimau. Kayak dipentalin gitu ya, kagetnya. Iya, sampai kagetnya dia. Ini bukan dilempar, cuma di Refleks. Nah, sebenarnya sendiri letak makomnya itu di sini nih tempat kita ngobrol atau di tempat lain? Bukan, ini musola. Oh, ini musolanya. Jadi Di kita musola di sebelahnya keramat. Oh, ini sebelah. Iya. Berarti gedung sebelah nih dia. Iya, iya. Iya, dari dunia sebesar. Iya, 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 iya. Ini musolanya, musola istimewa. Dibikin jemaah dari sini juga. Kebetulan jemaah beliau dari sana sekarang banyak. Semua umat di sini bisa menggunakan musola. Iya, Akhirnya beliau minta izin untuk musola. itu musola. Nah, itu bikinnya itu dari bambu. Nah, dipangkakan kayak di sini tuh ya. Iya, iya. Sehingga Eropa Islam itu dengan bentuk begini. Untuk kemudian jadi bangunan permanen ini ya, semi permanen. Enggak aja mau ditanya dia. Berarti Pak Ustadz di sini udah berapa tahun? Saya dari 2004 2004. sini sampai sekarang, cuman belum mengalami begini. Jadi saya keluar sini tuh dulu banyak, saya tuh banyak belajar gitu. Bisa belajar ke tengah menunggu suara-suara pulang ke sini sampai saya jadi harian di sini. Terakhir saya belajar di Panenglang, Labuan. Pandeglang, oh Labuan. Ini kan parasit, saya belajar ekonomi. Tapi kalau ini yang di sini saya berangkat sama seminggu, saya jadi belajarnya di sini sama teman. Iya, iya. Kadang teman di sini, saya ke sana. Terus itu kan sampai alhamdulillah kita tutupnya kayak apa itu pura ya. Gapura di depan itu ya. Nah, terus tembok bata-bata itu teman-teman yang Oh ya, santri alhamdulillah ya teman-teman. karena santri itu dia itu bukan tukang ya. Iya. Semua orang ya. Tapi dia itu kadang ingin berarti. Buatnya juga malu. Pakai lampu. Lampu bukan lampu. Pakloma kan? Ya kayak lampu patromannya. Yang kanan. Iya, kan ya patroma. Mengaruh yang mata yang masa. Jadi dilakukannya malam hari. Malam gitu. Jadi yang ini yang pinggir-pinggirnya itu ya.
Dan bahkan itu boleh dibilang kayak seperti ada kekuatan supranatural ya, yang menggerakkan santri-santri itu sampai terjadi bangunan ini ya. Luar biasa juga ya Jan ya. Alam gerakannya itu. Iya. Kalau boleh nanya nih Pak Ustadz, jadi Pak Ustadz nih sama teman-teman kesini ya, Ya. waktu itu ada yang jaga nggak gitu Mas? Apa emang ini udah maaf ya makom terbengkalai, apa nggak ada diurus gitu? Di sini dulu belum terbentuk urus. Jadi di sini dulu itu yang jarah-jarah kebanyakan orang-orang musafir yang berjalan kaki itu ya, singgah di sini, dia di sini, ada seminggu, ada sebulan, semacam orang semacam ini keilmuannya gitu. Iya. Kalau malam kan setelah itu jam 9, jam 10, jam orang pada ini pecah gitu ya. Auratnya ada yang di dalam, ada yang di pemandangan sholat, ada yang di sungai, ada di atas pohon, ada di lapangan. Ntar jam 3 kumpul lagi. Nah, mulai kita salah hilang, ganti lagi yang baru. Selalu begitu dulu pada dulu di sini. Iya. Makan bersama sini supaya rapi. Tak rapi itu ya. Sama warga sini, sama warga sini, sama Ada ini kampungnya namanya Cadas Mapar ya. ada sama Cadas Mapar untuk masuknya kelurahan apa? kelurahan satu, Kelurahan Setu. kecamatan satu juga. Ini maksudnya Tangerang Selatan apa? Tangerang Selatan ya. Tangsel. Jadi wilayah Banten ya. Ya, Nah, kira-kira ini kesini pernah ngalamin dapat apa nih? Ada pengalaman-pengalaman yang bisa diceritain? Cuman saya kemarin sama teman-teman ya minta Ke rumahnya aja ya. namanya berkahnya, mudah-mudahan dilancarkan segala urusan. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah dapat penjelasan meskipun kita nyasar-nyasar kemari karena tujuannya tadinya nggak ke sini ya, ke tempat lain, tapi ini bukti dari perjalanan hidup Allah jodohkan kita sehingga kita sampai ketemu dengan Pak Ustadz nih, Pak Ustadz Rauf ya, sampai ke sini. Nah itulah cara Allah, artinya mengalihkan niat kita kemana awalnya, total kita dialihkan ke sini dan ketemulah dengan beliau, dan di sini masih silsilahnya masih keturunan Prabu Siliwangi ya, Raja Pajajaran yang terkenal sangat luar biasa deh. Pokoknya untuk tanah Pasundan ini beliau lah kalau bahasa dulu tuh ya orang sakti mandraguna gitu. Jadi raja yang sakti mandraguna yang menguasai ilmu kanuragan dan menguasai juga alam goib gitu yang saya dengar ya, ceritanya begitu ya Pak Ustadz ya, tentang Prabu Siliwangi. Jadi dia tidak hanya raja di ya di kerajaannya Pajajaran, tetapi beliau juga katanya yang saya dengar tuh raja juga di alam goib. Kira-kira begitu nggak Pak Ustadz? sejarah Begitu ya ininya ya. Oke, gimana Jet? Apa kita mau lihat? Boleh Pak Ustadz kalau Boleh, kita boleh. lihat ke ininya ya. Kita suan untuk tidak menghilangkan rasa hormat kita juga sudah datang ke sini. Mungkin kita juga nanti di sana kepada Raden Papa ya. Kita bertawasul, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya teman-teman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah angkat masuk ke dalam surganya Allah, dan dijadikan hamba yang soleh, dan mudah-mudahan keturunannya pun begitu. Nah, kalau sedikit barangkali ini Pak Ustadz, maaf sebelum kita ke sana, ada nggak Pak Ustadz ini silsilah dari beliau atau dari Prabu Siliwangi? Mohon maaf nih Pak Ustadz. Ini ya. sebenarnya saya nggak mau mencerainya. Kebetulan kakek saya itu orang Limbangan Oh gitu. ya, kan beliau lahirnya di Limbangan. Di Limbangan. Dulu saya sebelum mengerti tentang dunia begini, saya pernah baca silsilah punya
silsilahnya jadi sama dari atasnya sampai ketemu lah ini Muhammad Zuhari. Muhammad Dari Zuhari. Bapak. Nah, dulu saya nggak ngerti. Ini ngertinya di sini. Oh iya, saya dari sana berarti. Karena saya nggak ngerti, saya maaf. Nggak sama-sama. Jadi biasanya kalau ilmu ahli sholat ini. orang yang ilmunya dapat suka begitu, jadi merendahkan diri gitu. Tidak untuk menyombongkan diri ya Pak Ustadz ya. Gitu. Alhamdulillah dan kita dapat izin untuk kita sowan ke makom dari Pangeran Papak. Pangeran Papak aja atau ada kepanjangannya lagi? Raden Papak. Raden Papak boleh, Pangeran Papak boleh. Pak Ustadz silakan kita diantar barangkali ya. Soalnya kita takut namanya makom ya, kita takut salah. Bismillah. Nah, kita sampai nih. Ini bangunan apa ini, Pak Ustadz? Ini makomnya Raden Papak. Oh, ini makomnya Raden Papak. Di dalam ya. Oke, yuk. Kita ke dalam. Assalamualaikum. Jadi kita masuk ke makom Raden Papak. Di sini. Bersih beliau di sini. Ya, komisan ini yang asli komisan yang itu adanya di makam. Ini masih ada warga sini. Dia bertani di sini, dekat di sini. Mungkin di sini belum ada yang dagang. Ya, Nanti dekat sebentar gali dimakan di sini. Oh, iya. Tapi beliau bukan apa? Maaf nih kalau bahasa yang saya paham ya, kalau ada ziarah-ziarah makom-makom kan ada kuncen gitu. Oke. Apa beliau kuncen atau bukan? Juru kunci gitu. Menurut orang sini kuncen yang asli dulu ada di sana namanya Kongreja. Kongreja. Nah, kalau ini dulu katanya bertani di sini, Bertani suka aja. dulu di sini. Tapi kalau ada tamu itu beliau yang ngadepin. Oh, Ya termasuk juga. termasuk juga ya, jadi perwakilan dari Kongrejan itu ya. Iya. Berarti dari Engkong Ranger ke Pak Ustadz nih sekarang. Maaf ya. Oh dari sudah itu. Nggak ada. Itu dari keturunan Korea masih ada. Masih ada. Tapi dia mungkin tahu gimana nggak mau di sini, nggak aktif di sini. Ya saya yang di sini. Dari di sini ya. Oke, baik lagi masih sama kita nih dari Babe Ekspedisi Waktu, Anegian dan Pak Ustadz. Nah, tadi kita udah tahu sedikit tentang info makam Raden Papak, terus kita udah coba ke dalam. Nah, tadi ada sempat goib B yang masuk penada ya. Ya, interaksi lah. Interaksi. Goib. Itu yang termasuk salah satunya itu penunggu-penunggu di sini juga. Di sini. Nah, jadi kebiasaan nada itu karena dia sensitif, jadi dia mudah sekali goib-goib di seputar itu masuk ke badannya dia. Ya, iya. Gitu. Tapi itu tetap positif, kita ambil positifnya karena dia goib, meskipun goib tapi juga dia sangat menghargai ya, sangat menghargai tempat ini. Nah, mungkin barangkali pesan-pesan nih Pak Ustadz. Artinya pesan seharusnya bagaimana sih kita menyikapi sebuah makom terus datang ke sini itu sebenarnya harusnya bagaimana Pak Ustadz? Ini karena kan banyak orang yang masih simpang siur nih di luaran sono katanya kalau pengen berhasil, jadi keyakinannya itu sugesti ya. Sugesti itu bahwa kalau datang ke sini itu ke makom ini misalnya, nggak cuma ke sini ya, ke tempat lain itu nanti akan berhasil, usahanya akan ini jadi maju, sehingga menimbulkan satu sugesti bahwa tempat itulah yang membuat dia berhasil. Nah, barangkali Pak Ustadz bisa pesan-pesankan, karena memang Pak Ustadz kan secara langsung ya menghadapi orang-orang, terus kemudian memang ada di wilayahnya gitu. Artinya wilayah ini pemahaman Pak Ustadz tentang ini. Kalau kita kan memang agak awam nih Pak Ustadz, mohon maaf ya, boleh Pak Ustadz jelaskan? Mungkin itu cuma tergantung niat-niatnya orang yang jarah, yang jelas. Kalau jarah itu
niatnya harus luruskan. Iya. Jangan minta ke makomnya atau ke makamnya atau ke orangnya. Itu kan semua yang asbab wasilah, yang minta tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini minta keberkahannya. Yang namanya berkah itu kan istilah itu ziyadah fil khair. Ya. Tambah-tambah kebagusan. Yang tadinya sulit jadi mudah, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya itu gelap jadi terang. Itu namanya barokah. Itu jadi pesannya itu hatinya tuh luruskan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sedikit pun hati itu beristilah keyakinan ke makomnya, atau kita berdoa ke doanya itu tetap musik, itu nggak boleh, karena semuanya itu kan makhluk. Doa juga makhluk, Quran makhluk, hadis makhluk. Itu wasyallahu makhluk, setiap yang selain Allah itu adalah makhluk. Jangan ke makhluk, ke Allah. Itu juga di situ sangat berdekatan dengan kemusyrikan tempat ini. Makanya ini jadilah hati gitu. Itu hatinya dengan niat yang baik, minta keberkahan, karena niat cara itu istilahnya berpahala dan hukumnya itu sunat. Diperintah sama Rasul gitu. Kalau dulu kan Islam nggak boleh, kan udah kesini jadi perintah fajruha fa inna nujahidud dunya wal akhirah. Berjaralah kalian semua, setelah intinya untuk mengingatkan kita itu akan mati, akan seperti beliau. Itu diperintah sama Rasul. Nggak apa-apa, semua jarah dari sana kemari. Cuman ya harus hati-hati gitu. Istilah itu dari ucapan, hati. Terus kita kan menghadap orang yang soleh mungkin gitu, dari lahiriah juga harus baik, akhlak yang baik gitu. Sekarang kan goibnya ininya nggak kelihatan secara lahiriah ya. Mungkin yang dohirnya aja gitu. Kita bertamu biasa kan biasa gimana? Semuanya gitu. Ya gitu aja pesannya Pak. Gitu. Ya, alhamdulillah itu ya penjelasan dari Pak Ustadz Abdul Rauf tentang bagaimana kita harusnya berziarah ke makom atau ke makam. Ya, artinya tetap tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang seperti Pak Ustadz, pesan Pak Ustadz tadi, luruskan niat. Memang semuanya adalah makhluk ciptaan Allah, sorga makhluk, semua makhluk, apapun makhluk. Makanya begitu sangat luar biasa keagungan Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz ya. Karena Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang patut kita memohon pertolongan dan lain sebagainya. Dan manusia dan makhluk Allah yang lain adalah perantara ya Pak Ustadz ya, untuk kita bisa menuju. Seperti kita misalnya mau ke sini nih, benar. Itu perumpamaan seperti itu. Kita harus melalui beberapa orang dulu, akhirnya sampai ke sini tujuannya. Dan disinilah akhirnya kita Pak Ustadz juga waktu itu sampai sini perantara beberapa orang. Ya mungkin begitu ya jalannya gitu. Jadi Allah tuh memang kadang-kadang mau memberikan satu petunjuk tujuan kepada kita, cuma kita harus disasar-sasarin dulu. Akhirnya sampailah kita ke sini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk penonton ekspedisi Lorong Waktu, apabila Anda ingin datang ke sini, datanglah dengan niat yang lurus. Nanti ketemu dengan Bapak Ustadz Abdul Rauf di sini, dan beliaulah yang mengurus dan yang memahami tentang seluk-beluk yang ada di sini, tentang sebagian daripada sejarah di sini, supaya Anda datang tidak tersesat. Ya, maksudnya tersesat itu jangan sampai mencong ke sono kemari gitu. Jadi bertanya dulu. Mencong kemana? Oh, mencong ke ente ya. Begitu. Asal itu jalan jangan mencong. Oke, ditutup aja. Oke. Sekian dulu dari kita, dari Ane, Misteri on the Road, dan Babe Ekspedisi Lorong Waktu. Tempat mana aja yang bakal kita datengin, mudah-mudahan sih nggak kesasar lagi ya Be ya. Nggak kesasar lagi, insya Allah mudah-mudahan. Karena udah 2 kali kita kesasar. Ya udah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Misteri on the Road dan Ekspedisi Lorong Waktu. Dan makasih untuk Pak Ustadz Abdul Rauf. Iya, setelah menyempatkan waktunya dan menerima kita dengan baik. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Pak Ustadz apabila kedatangan kami di sini kurang berkenan, terus kemudian cara kami mungkin kurang sopan dan lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Oke, dari kita cukup sekian. Jangan lupa seperti tadi saya ulangin lagi, like, comment, dan share.
Ekspedisi Lorong Waktu dan Misteri on the road. On the road. Dari kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah orang yang berani dan jangan pernah takut.